Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa Star News TV di mana saya berada. Senang sekali pada pagi yang cerah ini kita kembali bersua dalam suasana sehat walafiat. Baik, di studio kami telah hadir tamu kita yang merupakan salah satu guru berprestasi dan juga menjabat sebagai kepala sekolah di Kabupaten Nunukan, yaitu SMP Negeri 1 Nunukan, dan juga merupakan pioner ataupun salah satu leader sekolah penggerak dari program pemerintah pusat yang dimulai sejak tahun 2021 hingga saat ini. Dan sekolah penggerak ini hanya memiliki 3 kelas ataupun 3 periode, yaitu periode 1 dan ketiga, dan saat ini telah terganti dengan implementasi kurikulum merdeka atau program IKN di Kabupaten Nunukan. Untuk membahas seperti apa sekolah berpenggerak yang berlangsung selama 3 periode, dan saat ini telah hadir di studio kita, yakni Ibu Rustiningsih SPD MN, salah satu pioner atau penggerak sekolah penggerak tahun 2001 dan dianggap telah berprestasi dan telah mendapatkan berbagai penghargaan, dan salah satunya adalah menjadi guru berprestasi tingkat nasional tahun 2018 dan bahkan pernah menjadi salah satu duta guru sekolah di luar negeri, yakni di Cina, dalam rangka tentu saja pengembangan guru ataupun kapasitas guru dan sumber daya guru di Indonesia. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum Bu Rustiningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu telah hadir di studio Kominfo. Saat ini kita akan berbicara sedikit tentang sekolah penggerak. Nah, bisa diceritakan nggak sekolah penggerak itu seperti apa dan siapa penggasnya dan kemudian bagaimana teknis sehingga bertahan sampai saat ini? Oke, baiklah. Sekolah penggerak itu merupakan program pemerintah pusat. Jadi sekolah penggerak itu adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Jadi pendidikan Indonesia itu kan untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi di dalamnya. Jadi insya Allah kalau memiliki peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila, berarti mereka memiliki 6 dimensi tadi: beriman, bertakwa, dan berhalak mulia, kemudian berkepribadian global, kemudian punya sifat gotong royong, mandiri, kritis, kemudian bernilai kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, jadi kami lolos di program sekolah penggerak ini tidak gampang. Jadi yang diseleksi adalah kepala sekolahnya. Jadi pada angkatan pertama pada tahun 2021 itu kami mengikuti seleksi. Jadi dari sekian ribu kepala sekolah, baik dari jenjang mulai dari TK, seluruh Indonesia, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kami bersaing dengan ketat. Jadi angkatan pertama itu hanya 2.500 dari sekian ribu. Dari Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Dari berapa pendata? Jadi pada saat di angkatan pertama itu kami diseleksi dari kementerian, langsung datang ke kabupaten kota masing-masing. Kami didorong untuk mengikuti pendaftaran. Jadi memang karena melalui proses yang sangat berat sehingga yang lolos pada saat itu hanya sekitar 2.500 itu. Kemudian kita diseleksi mengisi EC itu apa yang kita sudah lakukan selama ini sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Jadi jadinya kepala sekolah ya? Bukan guru-guru? Bukan, untuk kepala sekolahnya. Untuk sekolah penggerak ini yang diseleksi adalah kepala sekolahnya. Tapi beda dengan guru penggerak. Kalau guru penggerak itu guru untuk kepemimpinan kepemimpinan pembelajaran dalam kelas. Tapi kalau sekolah penggerak ini untuk fokusnya pada hasil belajar siswa secara holistik atau secara menyeluruh. Ya, jadi yang diseleksi adalah kepala sekolahnya. Kemudian kami setelah lolos seleksi administrasi, mengisi IC dan sebagainya itu. Kemudian kami diseleksi juga dengan
simulasi mengajar dan wawancara selama 1 jam secara daring. Waktu itu kan Daring. masih COVID ya, tahun 2021. Oh, belum lama ya? Jadi Tahun depan secara daring. Kemudian program sekolah penggerak ini ada 3 angkatan. Jadi kami angkatan 1, ada di Nunukan waktu itu lolos 13 sekolah. Jadi itu SMP semua? Enggak, di TK PAUD, TK 1, Berbagai tingkatan? KB 1, kelompok belajar kelompok bermain 1, SD ada 5, SMP ada 2, SMP 1 Nunukan dan SMP 1 Lumbis. Banyak ya? Kemudian SMA 1 Lumbis itu masuk juga? masuk. Padahal di ada pedalaman ya? Iya. Biasanya. SMA 1, kemudian SMA 1 Sebatik dan SLB. Jadi ini dia untuk sekolah penggerak ini tidak dilihat dari sekolah unggulan dan sebagainya di pelosok-pelosok. Dia dilihat dari kualitas kepala sekolahnya gitu. Ya. Berarti waktu itu bukan cuma kepala sekolah SMP, tapi SD, PAUD dan mulai dari jenjang PAUD. Tapi ya lolos SD. ke seleksi ke artinya tingkat masuk ke sekolah penggerak ini. Iya, kita dari Kaltara itu hanya dinunukan dari 13 sekolah yang dari beberapa jenjang tadi. Dari dulu kan berapa orang? Ibu aja sendiri atau SMP 1, jenjang SMP 2, SMP 1 dan SMP 1 Lumbis. Pak Muhammad Idrus. Hebat ya. Alhamdulillah. Nah, ini program sekolah penggerak ini juga kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Pemda. Jadi setelah 3 tahun kita didampingi oleh pusat, kemudian setelah 3 tahun itu kita mandiri, dia dialihkan ke Pemda gitu. Apa yang menjadi kriteria khusus dari Nunukan dibanding dengan daerah lain di Kaltara ini sehingga Nunukan kok ditunjuk? Pada waktu itu dari Dinas Pendidikan ada pertemuan di Bali untuk mempresentasi menghadirkan kepala sekolah. Enggak, dari Dinas Pendidikan. Kan karena dari Pemda ya, kolaborasi antara pusat dengan Pemda. Kemudian kami itulah diseleksi, ternyata dari Nunukan yang siap. Kemudian dari Nunukan diseleksi dan lolos 13 sekolah tadi. Iya. Kemudian itu ada semacam palitanya dulu atau gimana? Setelah kita lolos seleksi baru kita ada diklatnya. Namanya diklat Komite Pembelajaran. Berapa lama itu? Jadi ada 10 hari kita secara daring pada saat itu. Jadi perlu saya ceritakan dulu kronologisnya ya. Jadi tanggal 3 Maret 2021 itu pendaftaran dan seleksi berkas, termasuk mengisi EC tadi. Kemudian tanggal 8 April 2021 itu tes seleksi simulasi belajar dan wawancara. Berarti ada nggak dulu semua ya? Ada, tentu saja. Kemudian kemudian ditetapkan dengan SK dari Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen nomor 6555-C/HK00-2021 tentang penetapan sekolah satuan pendidikan pelaksana PSP. Tes dulu itu tesnya itu kurikulum atau memang profil personal orang atau memang kinerja? Semua kinerja. Iya, karena EC-nya itu tadi sebenarnya mengikutinya itu sampai kalau dibilang berdarah-darah memang iya. Karena luar biasa seleksinya. Jadi alhamdulillah kita bisa lolos dalam angkatan 1. Lantas sekolah penggerak sekarang masih lanjut Bu ya? Masih bergerak. Dan jadi kemarin apa yang telah ditetaskan dalam? Iya, benar. Gitu? Jadi beda antara program sekolah penggerak dengan kurikulum sebelumnya ya. Ini kurikulum Merdeka ya. Jadi diawali dari program sekolah penggerak ini kita pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Jadi namanya adalah adanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa. Jadi kalau secara keseluruhan biasanya kita mengajar, kalau yang sebelumnya ya kita mengajar sama rata. Kalau sekarang nggak boleh. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebelumnya ada asesmen diagnostis, kognitif dan non kognitif. Ini berarti mengarah kepada modernisasi ya? Iya. Berbasis teknologi? Iya, termasuk itu ada 5 intervensi. Jadi ada 5 intervensi dalam program sekolah penggerak ini nanti akan saya sampaikan. Namun sebelumnya kita nanti diharapkan bertransformasi begitu dalam program sekolah penggerak ini untuk mengalami perubahan, bertransformasi. Dalam transformasi? Oh, banyak sekali. Banyak sekali ya? Iya. Terutama mungkin penyesuaian siswa itu. Betul. Ya, kaget mungkin. Karena sekarang itu kan semuanya harus berpusat pada peserta didik tadi. Karena tadi tujuan akhirnya adalah hasil belajar siswa secara holistik. Apa maksudnya itu, Bu? Secara menyeluruh. Jadi termasuk karakter di dalamnya. Makanya tadi ada profil pelajar Pancasila tadi. Nah, sekarang singkatannya namanya P5. Penguatan profil proyek penguatan
profil pelajar Pancasila. Begitu ya. Iya. Jadi memang kayak kurang lebih B4 itu ya, Bu ya? Nggak sama. Nggak sama ya? Nggak sama. Di sini dalam P5 ini Oh, P5 malah. P5. P5 ini anak-anak belajar dalam kehidupan nyata lah istilahnya. Langsung diimplementasi ke lapangan, ke dunia nyata lah istilahnya gitu. Jadi Apa mereka perbedaan signifikan antara sebelumnya dengan penerapan itu? jadi di sini dengan program sekolah penggerak ini tadi kita diharapkan bertransformasi dari tahap 1 sampai ke tahap 4. Jadi alhamdulillah kalau di SMP 1 setelah mengikuti program sekolah penggerak ini kami masuk sesuai dengan prediksi kami bahwa sekolah kami atau satuan pendidikan SMP Satu Nunukan itu berada di tahap 2. Di tahap 2 itu di sini maksudnya adalah kami mengakui pada di sekolah kami itu misalnya masih ada perundungan walaupun bukan menjadi norma ya. Kemudian pada saat kami mengawali program sekolah penggerak ini kami belum tadi berdasarkan kemampuan murid tadi, berdasarkan gaya belajar. Jadi dari asesmen diagnostik non kognitif itu kita bisa mengetahui tadi gaya belajar siswa, ada yang audio, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik. Nah, jadi berdasarkan dari itu pembelajaran ini sekarang. Ini keterapan atau gimana sih? Iya, keterapan sih. Jadi termasuk tagihan dalam tugas-tugas di sekolah itu anak-anak sesuai dengan keinginannya. Ada yang mau mengumpulkan dalam bentuk video boleh. Jadi memang bermain psikologis itu ya, bakat ya? Iya, sesuai dengan minat dan bakat. Jadi ada yang bisa dalam bentuk video, ada yang bentuk dalam karya tulis, ada dalam bentuk apa namanya? Dia merekam suara gitu sesuai. Bu, kalau saya lihat ini agak sulit, bagaimana bisa beradaptasi ya, kepala sekolahnya, gurunya, siswanya. Jadi kami ada yang namanya komite pembelajaran. Jadi komite pembelajaran sama nggak kan komite sekolah? Beda ya? Beda ya. Kalau komite sekolah kan orang tua. Kalau komite pembelajaran ini semua guru-guru mata pelajaran yang dilatih sejak awal tadi. Begitu kami lolos, begitu kepala sekolahnya lolos, kemudian kami ada pelatihan waktu itu masih oleh P4TK Bahasa secara daring karena masih COVID ya. Kemudian dari semua guru mata pelajaran tadi yang tergabung dalam komite pembelajaran itu kami dibekali dulu. Kemudian setelah itu kami harus melaksanakan in-house training kepada teman-teman guru yang lain. Ya, namanya misalnya guru sasaran. Tapi di lingkungan situ juga ya? Jadi pada tahun 2021 kan kami baru kelas 7 ya. Baru kelas 7 yang penerapan kurikulum merdeka. Kelas 8-9 masih K13. Jadi waktu 2021 kami ada 2 kurikulum di sekolah. Kemudian dari setelah kami IHT atau house training, teman-teman yang kelas 7 dulu yang di IHT. Setelah itu tahun kedua di 2022 kami meningkatkan lagi karena sudah 2 tingkat, kelas 7 dan kelas 8. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tiga jenjang ini sudah kurikulum merdeka semua, kelas 7, 8, 9 karena kami sekarang masuk tahun yang ketiga. Jadi kami diharapkan nanti bertransformasi sampai di tahap 4. Mudah-mudahan karena di tahap 4 nanti diharapkan sudah tidak ada perundungan dan kami sudah ada namanya agen roots. Agen roots itu agen anti perundungan dari siswa yang dilatih oleh 2 guru fasilitator yang sudah dilatih. Kita ini yang sudah banyak istilah baru ya. Banyak istilah baru. Lebih modern lagi ya. Jadi dari program sekolah penggerak ini tadi selain dari secara akademik itu tadi P5-nya. Program itu berlaku di seluruh Indonesia. Tapi tidak semua sekolah. Tidak semua sekolah yang lolos di program sekolah penggerak. Berarti tidak ujuk-ujuk ya? Ya, jadi yang tidak lolos tadi mereka melaksanakan kurikulum mereka secara mandiri mulai dari tahun 2022 mereka secara mandiri. Gitu. Ya, pemirsa, jadi kan seorang kepala sekolah itu adalah leader dan juga harus ahli manajemen ya, terutama intelektualnya juga harus kuat. Dan Ibu Suningsih ini sebenarnya ditawari untuk ke dinas ya, lebih ke pemerintah ya, tapi dia tidak mau karena dia bertahan di sebagai guru karena mungkin cinta atau suka atau bagaimana, kita mau tahu alasannya Bu. Pernah ditawari masuk di dinas pendidikan, apakah memang ada sesuatu hal yang memang menarik karena mau menjadi pendidik atau bernilai pahalanya lebih besar di sekolah atau gimana? Sepertinya passion saya ya? Bersama anak-anak gitu, jadi rasanya itu gimana ya, dengan anak-anak itu apa namanya, rasanya suasana lebih hidup. Lebih hidup ya. Pantas ini bitunya keluar terus ya, awet muda Bu ya. Tapi tidak semua juga Bu ya. Ada juga guru yang suka stres apa segala macam. Tapi ini kalau Ibu polanya selama ini dengan iya, saya menerapkan gini, prinsip bekerja itu dengan teman-teman juga kita bekerja dengan 4 As. Apa itu Bu? 4 As, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas, bekerja keras dan bekerja sampai tuntas. Itu diciptakan sendiri atau saya sendiri ya? Motivasinya situ ya? Iya, motivasi untuk teman-teman. Jadi ayo kita bergerak dengan
pokoknya bergerak dengan cinta lah dengan 4 As tadi itu. Jadi itu dijalankan selalu sampai sekarang ya? dijalankan sampai sekarang. Jadi semua permasalahan, semua tantangan dihadapi dengan berkolaborasi. Ya, Sekarang tapi terbukti zamannya juga ada yang prestasi tuh Bu ya. Ya Alhamdulillah. pemirsa, Ibu Rusni di sini bukan kaleng-kaleng ya, karena dia juga sudah berapa kali luar negeri terkait dengan masalah pendidikannya dan pernah di Cina. Kemudian nanti kita masuk juga apakah bagaimana signifikasinya penerapan tadi program sekolah penggerak itu di kualitas anak-anak, tapi kita mau cerita dulu dengar ceritanya dulu bagaimana bisa sampai ke Cina Bu dalam program pendidikan itu. Ya, jadi sudah ke Cina 3 kali sebenarnya. Yang pertama ya ikut bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian yang kedua itu panggilan untuk guru dan dosen untuk belajar bahasa dan budaya Cina. Alhamdulillah sempat juga di Jinan University. Kemudian yang ketiga tadi karena sudah menjadi finalis guru berprestasi tingkat nasional, kami diseleksi lagi untuk ikut pelatihan 1000 guru ke luar negeri. Nah, jadi pada tahun 2019 itu alhamdulillah saya di CUMT di Suzhou, Cina, di situ untuk belajar tentang pembelajaran STEM yang sains, teknologi, manajemen, kemudian dengan teknologi begitu, belajar STEM. Kemudian ya dari pengalaman tadi, kemudian tertantang lagi untuk seleksi program sekolah penggerak, ya kenapa enggak di semua peluang diikuti. Kemudian alhamdulillah bisa berhasil karena senang berkompetisi sih. Dari dulu senang berkompetisi. Jadi saling berkaitan ya. Jadi sebelum ke sekolah penggerak itu memang belajar ke Cina dulu ya. Ada undangan ke Cina untuk belajar gitu ya. Jadi karena kan itu kan 2019, kalau program sekolah penggerak kan 2021. 2021 ya. Iya. Kemudian finalis guru berprestasi nasional. Iya kan? Sebelumnya itu, sebelum penggerak itu ya Bu ya? Sebelum penggerak. Jadi kalau sebelum ke nasional sebenarnya sih ada beberapa kali ikut memang guru berprestasi, kayaknya tertantang gitu, kenapa sih nggak bisa, tapi alhamdulillah di 2018 berhasil sampai di nasional. Bu, kan banyak juga di negara kita, seluruh provinsi ya, itu kan pengen seperti itu guru berprestasi nasional, tapi mungkin apakah karena linknya tidak ada, atau memang ibu yang sengaja mencari link-link untuk mempromosikan sekolah itu? Iya, sebenarnya kalau sekarang istilahnya diganti dengan apresiasi guru dan tendik. Ini jadi saya ikut gitu lagi. Iya, itu memang. Jadi bukan ujuk bahwa kita harus mendatangi nasional atau enggak ya? Enggak, pokoknya sekarang kan zamannya digitalisasi ya. Ada semua info-info itu. Jadi memang yang ingin berkompetisi banyak kok, banyak peluang. Tinggal kita mau aja dan memang harus kerja keras sih. Dan itu istilahnya waktu yang diperlukan memang luar biasa karena kita harus bekerja bahkan sampai di hampir di batas titik kemampuan kita lah. Tapi ya pasrahkannya sama Allah kalau memang ini kita tetap berusaha. 4S itu tadi dasarnya Bu ya? 4 as itu tadi ya. Bu, ini kan artinya kan prestasi itu kan biasa juga ada gagahan ya. Dan maaf ya Bu ya, kan banyak sekarang yang connecting kemana nggak karuan karena itu yang gagahan aja sehingga berprestasi itu. Nah kalau pola Ibu sendiri gimana? Memang ada koridor yang diikuti kan? Kalau saya sekarang nih ya, zaman yang sekarang apalagi kurikulum merdeka ini, kita mau berprestasi di mana aja bisa kok. Ada yang pembatik gitu ya. Kemudian ada yang tadi guru penggerak, apresiasi guru dan tendik. Jadi banyak sekali karena sekarang ini apalagi khusus di sekolah penggerak dulu nih yang saya ceritakan ya. Kalau di sekolah penggerak ini sebenarnya ada 5 intervensi nih, Bung Sakir. Jadi ada 5 intervensi untuk program sekolah penggerak ini. Yang pertama, kami didampingi tadi oleh kementerian secara kumulatif dan asimetris. Kemudian kita untuk penguatan SDM. Jadi setiap tahun itu kita selalu penguatan SDM untuk kurikulum merdeka ini. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru tadi yang berbasis atau berpusat pada peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga perencanaan berbasis data. Jadi kan ada raport pendidikan. Rapat pendidikan itu dari asesmen nasional. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi sekolah. Nah, jadi ini kita 5 intervensi ini tadi berkolaborasi tentu saja dengan pemerintah daerah. Nah, kemudian kelebihan kami sebagai sekolah penggerak ini tadi dapat pendampingan dari pusat dan kami dapat bos kinerja. Ya, jadi selain dapat bos reguler dari pusat, kalau sekarang namanya bos satuan pendidikan, bos SP.
Kalau sekolah penggerak tuh dapat lagi tambahan bos kinerja. Jadi tahun pertama kami dapat 100 juta tambahannya, tahun kedua 70 juta, tahun ketiga 35 juta. Itu maksudnya adalah karena itu sharing. SMP situ ya, Di setiap sekolah penggerak ya. Setiap sekolah penggerak dapat itu. Jadi tapi maksudnya supaya sharing dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah juga membantu kami. Jadi Ngikutin kami nggak pemerintah daerah ini? pemerintah daerah membedakan juga antara bosda sekolah penggerak dengan ada lagi non sekolah penggerak. ya? Kami dapat persiswa itu dapat berbeda lah, lebih 25.000 lah. Jadi lebih kepada penghargaan prestasi nih kayaknya. Iya, artinya untuk mendukung program sekolah penggerak itu sendiri, karena kami harus melaksanakan proyek P5 tadi. Proyek P5 tadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berkolaborasi dengan dinas instansi. Sebagai contoh ya, bukan contoh, yang sudah kami laksanakan maksudnya. P5 tahun pertama itu kami mengadakan suara demokrasi. Kan ada 7 tema di sini. Ada 7 tema dari P5. Ada suara demokrasi, gaya hidup berkelanjutan, kemudian apa namanya itu kewirausahaan. Nah, jadi langsung penerapan gitu. Kemudian apalagi setelah ini ada 7 tema tadi, kami di tahun pertama melaksanakan suara demokrasi. Jadi pemilihan OSIS tapi seperti pemilu. Semua tahap-tahapnya itu dilakukan sampai mencelupkan tinta. Ini kayak malah ke sekolah kayak SMK itu ya, jadi aplikator langsung ya. Jadi langsung penerapan. Itu berapa persentase Bu teori dengan penerapan? Jadi begini, sekarang ini selain dari akademik tadi kan anak itu karakter, karena sekarang diutamakan karakter kan profil pelajar Pancasila tadi. Memang tuntutan zaman seperti itu sekarang ya. Itu kemudian kewirausahaan. Jadi tema kewirausahaan itu anak-anak belajar bagaimana sampai dia menghasilkan uang dari produk yang dibuatnya melalui profil pelajar Pancasila tadi. Jadi udah bisnis segala macam, usaha, dagang segala macam dalamnya. Jadi sempat mereka membuat itu ekoenzim. Ekoenzim itu memanfaatkan limbah kulit buah. Limbah kulit buah. Ini harus udah mulai buat praktek ini ya. Jadi kami kolaborasi dengan ekoenzim Kaltara. Komunitas gitu, komunitas ekoenzim Kaltara. Mereka bisa membuat produk, anak-anak semua sampai digelar karya. Jadi gelar karya itu memamerkan semua produk-produknya. Pada saat ulang tahun SMP 1 Nukan 27 November, setiap 27 November kami menggelar karya, itu hasil produk anak-anak. Nah, jadi bazar, nah itu tema kewirausahaan. Itu diciptakan sendiri oleh siswa, dibimbing oleh guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi ciptakan sendiri itu barang? Ya, anak-anak membuat prosesnya. Bu, kalau berbicara psikologis, itu kan dulu kita kan biasa itu boring ya kan, bosan. Ada yang pelajaran malah lompat di jendela gitu kan. Sekarang ini arahnya anak-anak itu lebih mencintai belajar, itu tertantang, lebih menyukai itu gimana Bu? Jadi dia bisa belajar di mana aja sebenarnya, dia nggak belajar nggak harus di kelas. Nggak harus kelas. Kami berkolaborasi juga dengan perpustakaan daerah, anak-anak belajar di sana. Kemudian tadi dengan mereka maunya apa. Jadi sekarang itu kita anak-anak kita mau belajar di mana, mau belajar yang bagaimana, kita menawarkan ke anak-anak. Jadi mereka membuat suasana belajar yang menyenangkan, gitu. Enjoy ya. Enjoy. Dan memang kalau psikologisnya dia menerima pelajaran itu lebih bagus. Iya, kalau memang dia merasa senang kan dia ini ya melakukannya dengan gembira gitu. Bu, ini kan terutama kan dari berbagai anak ini kan banyak di dalamnya, apalagi kelas 1, 2, dan 3 ya Bu. Itu kan ada juga yang cerdas, setengah cerdas, atau ada juga yang setengah mati. Kalau di dalam itu diterima semua dulu, masuk anggota berdalam harus dibentuk kata atau gimana? Iya, jangan lupa bahwa kita PBDB itu kan pakai sistem ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, dan ada jalur perpindahan orang tua. Jadi kami bukan menyeleksi berdasarkan nilai lagi kan, sudah 4 tahun ini kan. Jadi begitu apapun berbagai macam karakter siswa itu kami terima. Apa yang paling menonjol penilaian itu di situ? Sesuai dengan maksudnya awalnya kan 50% dari zona. 50% zona, kemudian 30% prestasi, 15% afirmasi, dan 5% perpindahan orang tua. Dari ini kategori ini atau kriteria ini yang berbeda-beda itu berbeda juga dengan tingkat pemahaman atau. Iya. Nah, itu tadi makanya kami ada asesmen diagnostik tadi, itu maksudnya adalah kami mengklasifikasi anak-anak berdasarkan gaya belajar. Jadi nggak nyampur ya?
Enggak, jadi ada 2 kelas, kalau kami di SMP 1 ada 2 kelas yang berdasarkan dari asesmen asesmen diagnostik kognitif dan Apa itu artinya, Bu? non-kognitif. Apa? Artinya dari pengetahuannya dan sekolahnya. ya, dan yang kalau non-kognitif itu yang dari gaya belajar. Yang tadi dia gaya belajarnya tuh yang lebih mau nonjol yang apa gitu. Oh, jadi lari ke psikologis ya? Ya kan anak-anak itu kan ada yang belajar misalnya dengan gerak gitu. Dan itu dianggap cukup efektif Ya, ya, jadi dengan dasarnya dasar dari asesmen tadi itu kita mengelompokkan siswa. Jadi begitu juga guru. Kalau di dalam kelasnya di situ ada berbagai macam gaya belajar, jadi dia membuat LKPD. LKPD itu lembar kerja ya. Lembar kerjanya itu berbeda antara anak yang gaya belajarnya kinestetik dengan yang audio dengan yang visual tuh mereka beda ininya. Berkaitan dengan itu kita butuh alat, alat peraga dan segala macam. Itu ditunjang Itu ya, selain ada alat-alat sarana prasarana, guru juga memang dituntut untuk kreatif. Jadi kan nah, saya itu anggarannya ada nggak gitu? Iya, jadi tadi perencanaan berbasis data tadi harus menyesuaikan dengan rapat pendidikan kita. Jadi seperti saat ini kan sedang dilaksanakan gladi asesmen nasional berbasis komputer. Nah, jadi dari nilai inilah nanti kita dari rapor pendidikan ini kita bisa untuk bertransformasi mana yang perencanaan berbasis data tadi yang kita utamakan dari anggaran BOS yang ada. Bu, kalau kita mengukur ya tingkat keberhasilan ini, atau kita berbicara dulu, kalau dulu itu pengalaman Ibu sebelum ada program-program seperti ini, bagaimana signifikan perbedaannya, Bu, kualitas siswa? Kalau kita melihat hasil dari evaluasi dari PSP maksudnya, atau program sekolah penggerak ini, jadi pada dasarnya semua kurikulum kita membandingkan ya, saling melengkapi lah gitu ya, saling melengkapi. Nah, dari kurikulum Merdeka ini artinya kata-kata kurikulum Merdeka ini adalah tadi berpusat pada peserta didik, maunya anak memang yang kita utamakan gitu. Jadi guru nggak boleh mengajar seperti zaman dulu lagi, nggak boleh di zona nyaman, harus semuanya lebih kreatif. Tadi bahwa secara holistik, secara menyeluruh tadi, tapi utamakan juga karakternya. Makanya dia ada profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Kemudian kalau anak-anak jadi lebih kreatif juga, karena gurunya kreatif, tentunya anak-anak lebih kreatif, jadi anak-anak lebih berani. Jadi kita melatih anak-anak untuk bisa mengeksplor dirinya. Itu dia, bakatnya itu ya. Kemudian ini kan sisi lain berat, tapi sisi lain enjoy ya, karena kan ini butuh kepala sekolah yang memang betul-betul punya sumber daya manusia yang kreatif, ya kan, manajerial dan segala macam ya. Sehingga memang sulit ya kalau mau disamakan semua nih, memang penjiwaannya itu tapi terkait dengan kalau kita ukur nih, misalnya tingkat keberhasilan anak-anak itu yang kalau ini sampai masuk ke SMA ya, ya kan, itu masuk bisa jadi referensi nggak masuk ke negeri atau ke swasta itu ke tingkat berapa jumlahnya? Betul sekali. Jadi anak-anak itu semakin kreatif tadi kan semakin berani. Jadi setiap saya juga sebagai kepala sekolah selalu memberi peluang. Jadi misalnya ada lomba apapun, saya selalu berarti kegiatan ekskulkurnya ini lebih banyak sekarang ya? Iya, ekskulnya kalau dari dulu memang juga banyak, tapi dengan adanya PSP ini anak tadi lebih berani karena dia dieksplor ya. Kemudian alhamdulillah prestasi anak-anak meningkat walaupun Covid pun secara daring anak-anak juga bahkan sampai ada yang nasional dan internasional gitu. Nah, kita berbicara prestasi yang mungkin kata-kata nasional internasional dari yang program ini sudah ada, Bu? Kalau yang internasional kita non akademik, jadi seperti taekwondo itu anak-anak itu sampai internasional. Tapi kan memang pengaruh dari lingkungan pendidikan itu. Jadi itu tadi setiap ada peluang saya selalu memberikan anak-anak untuk ayo maju apapun gitu. Jadi sekolah selalu memfasilitasi. Kalau ranking kualitas Kaltara, Nurul kan berada di posisi mana SMP-nya? Kalau sekarang secara di provinsi ya. Kalau di provinsi kurang ini ya belum ada informasinya. Cuma kalau di program sekolah penggerak ini ya kita termasuk di Kaltara ya, tadi Nunu kan adalah angkatan 1, kalau kabupaten kota lain angkatan 2 dan angkatan 3. Jadi insya Allah kami juga sudah sering jadi narasumber, dan ini sudah pengimbasan kami sudah di 8 sekolah nih. Salah satunya malah SMP 1 Bunyu. Jadi saya sebagai narasumber
ke SMP 1 Bunyu untuk memberi pengimbasan dari kurikulum Merdeka ini. Jadi bergerak kemana-mana dan mengimbaskan ke sekolah, ke satuan pendidikan lain. Berarti ada semacam binaan ya? Iya, mengimbas. Oke pemirsa, ini kan menarik sekali dan ini satu lompatan yang sangat tinggi ya terhadap dunia pendidikan, dan kita ingin mau tahu Bu, ternyata termasuk mungkin apakah ada pernah referensi mengukur ya. Kita kan harus ada perbandingan ya, apakah kualitas yang kita terapkan ini benar-benar teraplikasi atau tidak dengan sekolah-sekolah lain. Kalau dibandingkan mungkin selama program itu berjalan dengan sekolah lain, ada peningkatan perbedaan nggak? Iya, jadi memang kalau SMP 1 Nunukan sudah sejak awal memang adalah sekolah, sebelum dari sekolah penggerak ini kami juga ada sekolah unggulan, kemudian sekolah pelaksana penguatan pendidikan karakter, juga sekolah Adiwiyata Mandiri, ditambah lagi sekarang sebagai sekolah penggerak. Tentu saja alhamdulillah kami selalu menjadi rujukan bagi sekolah lain gitu. Bahkan kami sudah pengimbasan di beberapa sekolah tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi kami itu intinya adalah kami saling berkolaborasi, kemudian anak-anak juga prestasinya semakin meningkat, bahkan sampai ke tingkat internasional tadi. Jadi alhamdulillah program sekolah penggerak ini menjadikan kami untuk semakin semangat. Jadi saya harus pendampingan sampai di tahun ketiga ini. Setelah itu kami nanti akan diserahkan kepada Pemda. Kemudian belum saya sampaikan tadi bahwa selama 3 tahun ini kami didampingi juga oleh tahun pertama namanya istilahnya pelatih ahli. Jadi dari Universitas Borneo. Mereka seleksi juga untuk menjadi pendamping itu. Jadi waktu tahun pertama kami didampingi oleh Pak Joni Effendi MPD. Kemudian di tahun kedua dan tahun ketiga ini kami didampingi oleh Pak Sudirman. Itu apa kinerjanya mereka? Mereka mendampingi pada saat kita melakukan PMO, Project Management Office, itu kami diskusi. Artinya refleksi. Nah, jadi program sekolah penggerak ini budaya refleksi. Refleksi itu artinya apa yang sudah kita lakukan, apa kendala-kendala kita, dan untuk kedepannya apa yang harus dilakukan untuk perbaikan gitu. Jadi budaya refleksi. Kemudian ini juga ada hubungannya dengan rapat pendidikan tadi. Kita disuruh mengidentifikasi apa akar masalah di sekolah yang harus ditingkatkan. Kemudian kita melakukan refleksi, dan kemudian yang ketiga adalah benahi. Jadi misalnya itu identifikasi, refleksi, benahi. Nah, jadi di program sekolah ini dukungannya tadi 5 intervensi tadi, perencanaan berbasis data tadi. Bu, kalau berbicara naluri seorang pendidik dan katakanlah kewajiban sebagai kepala sekolah di salah satu di Kalimantan Utara ini, kalau Ibu melihat sendiri, kalau ada buat saran kepada pemerintah untuk sekolah-sekolah itu supaya kualitasnya bisa berkompetitif, itu kira-kira gimana, Bu? Ayo bergerak gitu sih. Ayo bergerak ya. Ayo bergerak. Apakah didampingi maupun tidak didampingi, ayo bergerak. Bertransformasi, lakukan perubahan untuk pendidikan Indonesia. Yang paling fundamental itu harus dibutuhkan di sebuah sekolah itu apa? Selain teknologi, sumber daya, apalagi yang dibutuhkan? Iya, sumber daya manusia yang mau bertransformasi, yang mau berubah, jangan jalan tempat, apalagi zaman sekarang. Dan pemerintah mendukung kok dengan adanya banyak sekali yang tadi saya sebutkan tadi, platform Merdeka Mengajar atau PMM. Di situ semuanya ada praktek baik dari seluruh Indonesia, termasuk SMP 1 Nono kan masuk ke dalam. Kita upload bukti karya kita, aksi nyata kita di PMM tadi. Jadi kita bisa ke inisiator kreativitas sekolah ya. Dan itu kalau diusulkan pemerintah kan ya silakan bilang. Zamannya digitalisasi, bahwa memang kita guru sekarang dituntut untuk kreatif tadi, termasuk melek digital. Itu penting ya. Karena segala sesuatu semua bisa. Dan memang eranya sekarang. Era sekarang berbagi praktek baik tadi. Pokoknya di lingkungan sekolah, mulai dari guru, manajemennya sampai ke pendidikan itu semuanya harus berbasis digitalisasi dan modernisasi. Pemirsa, menarik sekali ini. Tapi waktu itu terbatas, namun mungkin Ibu Residensi juga mau memberikan sharing kepada kita pengalaman-pengalaman yang heroik atau pengalaman yang ya gampang-gampang susah ataupun yang memudahkan, ada nggak selama sekolah penggerak ini berjalan? Baik, tadi yang saya ceritakan tadi diawali dari perjuangan yang luar biasa, kemudian kita bergerak dengan cara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dukungan dari pemerintah daerah, pusat dan pemerintah daerah saling berkolaborasi. Dan juga orang tua ya, Kak? Iya, kita di warga sekolah dan komite sekolah juga, dan kami juga memberdayakan alumni.
Jadi semuanya bergerak untuk memajukan sekolah kita. Apalagi dengan program sekolah penggerak ini, terima kasih kepada pemerintah yang sudah membuat program yang luar biasa ini. Dengan program ini anak-anak semakin semakin kreatif tadi, karena merupakan salah satu dimensi dari profil prajurit Pancasila tadi. Mereka langsung penerapan belajar sambil bermain, kemudian belajar dengan menyenangkan, dituntut juga sumber daya manusia yang unggul. Jadi diawali memang dari sumber daya manusia yang unggul, yaitu dari guru dan kepala sekolahnya. Jadi kita menularkan kepada anak-anak, nanti mudah-mudahan setelah mereka lulus dari SMP 1 Nunukan, kemudian lanjut ke jenjang yang berikutnya, mereka sudah punya modal tadi selain akademik dan karakter yang luar biasa. Kemudian kreativitas yang tinggi. Iya. Pemirsa, jadi memang kelihatannya kalau kami simpulkan ada 4 yang harus dikuasai oleh sebuah manajemen sekolah, di antara adalah sumber daya tadi, kemudian teknologi dan manajemen serta network atau jaringan. Ini yang penting harus dijadikan sebuah trigger untuk memajukan sekolah di masa akan datang. Baik Bu, mungkin ada closing statement karena kita sudah mengakhiri perjumpaan kita pada sebentar bagian ini. Silakan Bu. Baik, jadi sesama sekolah penggerak, ayo kita terus bergerak, bertransformasi, tidak hanya sampai di pendampingan sampai 3 tahun ini. Mari nanti kita melaksanakan kurikulum Merdeka ini nanti setelah didampingi kita secara mandiri, ayo terus bergerak untuk bertransformasi untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia tadi, yaitu hasil peserta didik yang secara holistik atau menyeluruh. Karena dengan cinta kita merasa bahwa anak didik kita adalah seperti anak kita sendiri, mereka adalah masa depan bangsa Indonesia. Baik, pemirsa, Ibu Rustiningsih SPD Eng, salah satu motor sekolah penggerak dari tahun 2021 selama 3 segmen ya, atau 3 tingkatan, dan dia juga merupakan kepala sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten Nunukan dan juga merupakan salah satu guru berprestasi yang sudah pernah melanglang buana ke luar negeri untuk tujuan pendidikan. Semoga saja perbincangan kita bermanfaat dan bernilai positif terutama kepada anak didik atau para pelajar dan juga kepada seluruh sivitas pendidikan di mana saja berada, khususnya di Kalimantan Utara, dan juga menjadi masukan yang positif bagi pemerintah untuk pengembangan lebih lanjut lagi dunia pendidikan yang berprestasi di Kalimantan Utara. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Dan sukses selalu. Ya, kami berdoa mohon maaf jika ada kata salah-salah dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Beda wah.